Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri atas supervisor, coach, dan juga coachee. Bersama saya Muhammad Zainal Arifin dari SMP Negeri 2 Semen. Saya Roro Ulfaririn Sundari dari TK Islam Terpadu Bina Insani. Saya Ahmad Nurul Albab dari SMPN 2 Ngancar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Ulul. Bagaimana kabarnya Bu Ulfa? Alhamdulillah kabar baik Pak dan sehat, sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan hari ini. Pak Ulul, jenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik, saya juga sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Ya Bu Ulfa ya. Iya. Semoga Pak Ulul juga diberikan kesehatan lahir batin ya Pak, sehingga saya juga dapat membersamai di sekolah Pak Ulul. Iya, alhamdulillah Bu, dan terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Kalau boleh, siapa yang diajak coaching oleh Bu Ulfa? Ini nanti saya dengan Pak Arif Pak. Oh, nggih. Sebagai coachingnya. Alhamdulillah Bu, semoga kita nanti bisa melakukan praktek coaching ini dan diberikan kelancaran. Baiklah Bu, sebelum kita memulai, saya akan sedikit bertanya. Bolehkah Bu saya untuk bertanya? Oke Bapak, monggo silakan. Oke. Apa yang sudah Bu Ulfa siapkan untuk kegiatan coaching hari ini? Saya akan menyiapkan rubrik penilaian Pak Ulul untuk kegiatan coaching ini. Oh ya, nanti kita akan melakukan coaching. Sebagaimana coachingnya? Nanti Pak Arif, Bapak. Ya. Iya. Rubrik penilaiannya yang akan diberikan itu seperti apa? Iya. Jadi ini Pak, nanti saya akan melakukan coaching ini dengan menggunakan alur kita, yaitu yang pertama dimulai dengan mengetahui tujuan yang disepakati. Kemudian pada pembicaraan coaching, ini rencana pertemuan, yang berikutnya adalah tujuan dari pertemuan itu Bapak, di mana ukuran keberhasilan dan pertemuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, identifikasi, yaitu menggali dan mengidentifikasi pemetaan serta situasi yang dialami oleh coaching. Yang ketiga adalah rencana aksi Bapak, di mana rencana yang akan dilakukan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait rencana dan strateginya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tanggung jawab atau komitmen. Di sini maksudnya adalah membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk mengambil dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi nanti di setiap tahap tersebut saya akan amati, kemudian apakah nanti terlihat atau tidak, begitu Bapak? Baik, sangat baik sekali, sangat bagus sekali apa yang telah disampaikan oleh Bu Ulfa. Selanjutnya, kompetensi apa Bu Ulfa yang ingin dikembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, saya akan mendengarkan aktif. Di sini saya mampu bertanya kepada coachee apakah bebas dari judgement, asumsi atau asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee tersebut Bapak. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sebagai respon dari apa yang disampaikan dari coachee itu. Kemudian yang ketiga, memberdayakan coachee. Bagaimana coachee mendorong ide-ide atau potensi coachee dalam menemukan solusi dan permasalahannya. Itu Bapak. Baik Bu Ulfa,
Dari ketiga kompetensi itu mana yang ingin Bu Ulfa tekankan lebih dalam untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Koji? Ya, menurut saya akan menggunakan ketiga kompetensi itu Pak, yang dapat mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Koji, baik dari kehadiran penuh, pendengar yang baik, pendengar yang aktif, maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa sekali Bu Ulfa. Dengan menggunakan ketiga kompetensi itu tentunya akan lebih spesifik menuntun Koji untuk bisa menggali tantangan dan memunculkan ide-ide untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Koji tersebut ya Bu Ulfa ya. Iya Pak Ulul, betul sekali. Kemungkinan untuk indikator ketercapaian keberhasilan dalam coaching ini apa Bu Ulfa? Untuk ketercapaian keberhasilan ini menurut saya adalah saya bisa menuntun Koji untuk bisa mendapatkan ide-ide baru Bapak. Kemudian untuk menemukan solusi atas permasalahannya atau tantangan yang dihadapi sehingga dapat memunculkan sesuatu yang baru. Ya baik, berarti Bu Ulfa memang sudah mempersiapkan dalam melakukan coaching ini menggunakan alur tirta yang telah dirancang. Cukup sekian dari saya dulu. Semoga nanti kegiatan coaching Bu Ulfa bisa berjalan dengan baik dan saya izin Bu Ulfa untuk tetap stay di sini untuk mengobservasi kegiatan coaching Bu Ulfa. Nggih Pak Ulul, nggih monggo. Saya mau izin sebentar nih Pak untuk memanggil Pak Arif agar duduk bersama di sini. Monggo silakan Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Arif. Bu Ulfa hari ini sibuk apa enggak ya? Betul Pak, saya ini ada jam longgar. Tidak sibuk, tidak ada jam mengajar gitu? Tidak ada. Alhamdulillah. Begini Bu Ulfa, saya mau bercerita. Kalau bagaimana kalau kita di ruang pusat anak biar lebih enak ngobrolnya? Oh iya, bisa Bu. Jadi monggo kita ke sana. Jadi begini Bu, Pak Arif nih. di kelas yang saya ajar itu Bu, murid-muridnya itu kurang antusias Bu dalam pembelajaran, serta murid-murid saya itu ketika saya beri tugas, murid saya itu tidak antusias dalam mengerjakan. Jadi dalam pembelajaran juga kurang antusias, dalam mengerjakan tugas yang saya berikan itu juga kurang antusias, seperti itu Bu. Jadi menurut Pak Arif, yang Pak Arif harapkan dari obrolan kita hari ini apa Pak? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi Bu, terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan mengenai murid yang kurang antusias dan juga tugas yang saya berikan itu kurang begitu dikerjakan atau antusias dikerjakan, seperti itu Bu. Seperti itu. Menurut Pak Arif, hal apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat lagi Bu, pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas Bu, itu saya melakukan pembelajaran yang monoton Bu, yang membosankan, karena saya lebih mendominasi Bu dalam pembelajaran itu dibandingkan anak-anak. Jadi saya menjelaskan kepada anak-anak dan anak-anak itu hanya mendengarkan saja Bu. Kemudian saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk menyampaikan pendapatnya, ataupun nanti kalau ada waktunya presentasi itu hanya sebagian sedikit saja Bu yang saya beri kesempatan untuk itu. Berarti ini ya Pak ya, kurangnya murid-murid itu dalam pembelajaran karena Pak Arif terlalu aktif ya Pak ya, dalam memberikan pembelajaran. Lalu apa ya Pak yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Sekedar Bu, karena tugas sentra yang saya berikan itu monoton Bu, kemudian saya juga tanpa memberikan sumber belajar yang beragam serta mengasihkan, seperti itu Bu. Seperti itu ya Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak Arif, Pak Arif itu menggunakan sumber belajar apa
saja ya Pak di kelas? Oh, iya Bu, saya hanya memanfaatkan papan tulis yang berada di dalam kelas Bu, serta buku-buku yang dibagikan ke anak-anak saja Bu. Berarti mempergunakan papan tulis dan buku-buku ya Pak. Iya. Adakah sumber belajar yang lain selain papan tulis dan juga buku-buku Pak? Kalau menurut saya Bu, saya bisa menggunakan, sebenarnya saya juga bisa menggunakan seperti YouTube, Canva, ataupun edit video seperti Capcut dan sebagainya itu Bu, atau yang paling ngetren sekarang bisa menggunakan TikTok itu Bu. Luar biasa itu Pak, bagus sekali idenya. Saya yakin sekali apabila Pak Arif menggunakan berbagai macam-macam sumber belajar seperti YouTube yang sudah Bapak sebutkan, TikTok, kemudian Ready IT atau Capcut, ini akan berdampak positif dan baik sekali untuk murid-murid Bapak, dan insya Allah ini akan membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang untuk rencana berikutnya, apa yang akan Pak Arif rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu. Saya menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti tadi Bu yang saya sebutkan, seperti TikTok, YouTube dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas sentra itu yang bervariasi, jadi tidak monoton seperti tadi Bu. Kemudian tugas sentranya itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya melakukan diferensiasi Bu yang akan saya lakukan dalam pembelajaran, sehingga murid itu tidak terpaksa melakukan tugas yang saya berikan. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, gerak dan sebagainya Bu. Wah, luar biasa sekali ini apa yang disampaikan oleh Pak Arif. Itu juga sudah bagus sekali Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak Arif. Oke Bu. Oke. Kemudian ini Pak Arif, apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Pak Arif lakukan? Oke Bu, saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan berbagai sumber belajar yang saya gunakan dalam pembelajaran, serta nanti dapat membuat murid-murid saya itu menjalankan merdeka belajar dan membuat murid saya itu senang dan dapat mengeksplorasi materi tanpa ada paksaan, seperti itu Bu. Bagus sekali itu Pak Arif, saya sangat mendukung Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan sesuai harapan Bapak, Arif. Bu. Kemudian dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Arif dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara mengajar dan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Bu. Jadi membuat murid-murid saya itu tidak bosan dan selalu senang dalam pembelajaran yang saya lakukan, serta saya juga akan memberikan tugas yang lebih variatif Bu, dan menarik murid-murid saya. Oh, Masya Allah, luar biasa ini. Alhamdulillah ya Pak Arif, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif, juga tidak monoton. Oke Bapak, nanti saya tunggu ya kabar-kabarnya dari Bapak setelah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memberikan tugas yang bervariatif, inovatif, juga menarik untuk murid-murid Bapak. Oke, setelah ini saya akan mendengarkan cerita dari Bapak yang mungkin percakapan kita hari ini akan kita cukupkan sampai di sini ya Bapak. Oke Bu. Semoga rencana-rencana yang Pak Arif akan lakukan untuk murid-muridnya bisa berjalan dengan baik, murid-muridnya kembali semangat untuk belajar, semangat untuk dalam pembelajarannya lebih bersemangat kembali. Terima kasih banyak Bu Ulfa atas waktunya. Bu Ulfa menyempatkan waktu untuk saya menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Semoga nanti murid-murid saya bisa berubah sesuai dengan yang saya bayangkan tadi Bu. Kemudian kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin Bapak. Mungkin lain kali jika ada yang ingin diceritakan, monggo Pak Arif bisa menghubungi saya, bisa WA saya. Semoga kita bisa mengobrol kembali di lain kesempatan ya Pak. Iya, siap Bu. Iya. Ini saya
melanjutkan pembelajaran saya di kelas lagi. Oh, oke, nanti Bapak Oke, silakan. terima kasih sekali Bu. Iya, Pak. iya, Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak Ulu. Oke, tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah Bu. Sebelum menutupannya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dilakukan coaching di dalam coaching ini? Iya. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bapak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coachingnya untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusinya. Baik sekali Ibu, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta dan juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga menemukan solusi permasalahannya dan juga dilakukan dengan prinsip coaching. Selanjutnya pertanyaan terakhir dalam kegiatan ini yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami dari proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bapak, dan semoga nanti saya dalam melakukan kegiatan ini diberikan kemudahan disesuaikan dengan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, juga bisa menjadi pendengar yang aktif, menemukan kata kunci, dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bapak. Nah, luar biasa sekali Bu Ulfa. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini, kegiatan coaching hari ini dapat memberikan manfaat dan apa yang telah dijelaskan Bu Ulfa secara detail tadi dapat menjadi ilmu di hari ini dan untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.